Kita melanjutkan kajian fikih kita. Pada bulan yang lalu kita sampai masih pada bicara tentang wudu. Tapi saya mau ingatkan Bapak, sekarang sudah H-min berapa sekarang nih? H-min 20 berapa gitu Ramadan ya. Sekarang kan udah bentar lagi Ramadan nih Pak. Saya mau tanya sama Bapak, persiapan apa Bapak nyambut Ramadan Pak? Perbanyak sholat tahajud, perbanyak baca Quran, perbanyak puasa sunnah, atau apa yang Bapak siapin Pak? Pak, ini saya nanya Pak, jawab. Oh iya, saya nanya ini. Apa Bapak nyiapin tiket buat lebaran pulang kampung Pak? Oh itu, ya pertanyaan yang bagus-bagus. Iya, intiran yang terakhir iya ya Pak ya. Masya Allah. Ternyata begini Pak, umat Islam itu lebih kuat kepada simbolis bukan esensinya. Pulang kampung itu simbol kalau orang Islam Indonesia lagi lebaran, lagi Idul Fitri. Sedangkan esensinya adalah apa? Puasa, tilawah Quran, tahajudan, sedekahan bulan Ramadan. Persiapannya kapan? Dari sekarang. Makanya saya tanya, apa nyambut Ramadan tahajudnya gimana? Jalan apa kagak? Jawab ini. Woi, nyambut Ramadan tahajudnya jalan apa orang? Kalau udah insya Allah saya yakin ini Pak. Yakin jalan, amin juga Pak. Ya Allah, jangan kagak nih. Salat tahajudnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, saum sunnahnya, sedekahnya. Mudah-mudahan kalau kita persiapkan Ramadan dengan hal itu, pas Ramadannya enteng kita ngejalaninnya Pak. Salat tarawih semuanya kompak, barang-barang penuh sampai akhir Ramadan. Amin. Ada Pak tarawih melihat jadwal doang Pak. Sama jadwalnya Ustaz Samit, wah lama-lama gua pindah ke sholat tetangga begitu. Jangan sampai begitu Pak. Sholat tarawih itu keistimewaan yang Allah berikan bagi umat Muhammad. Maka kalau kita meninggalkan sholat tarawih atau kita memilih sholat tarawih, seakan-akan kita tidak menerima keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, laksanakan sholat tarawih dengan mengikuti apa yang dilakukan imam. Jangan protes sama imam. Kadang banyak orang yang protes sama imam. Oh, lama banget tuh, kan begitu Pak ya. Apalagi kalau ada sinetron Ikatan Cinta itu, ya Allah, protes. Nah, sekarang kita masuk kepada bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah kata Rasulullah SAW, yaitu adalah syahri, bulannya aku, bulannya Rasulullah SAW. Makanya Rasul pada bulan ini lebih banyak melaksanakan puasa, bahkan hampir mirip jumlah puasanya seperti di bulan Ramadan. Bahkan ada sahabat yang melihat Rasul kayaknya puasa terus dan bulan Sya'ban. Ternyata enggak. Kenapa? Karena Sya'ban kalau puasa terus dianggap menjadi wajib nanti akhir pada hukumnya. Maka Rasul tidak melaksanakan puasa semuanya di bulan Sya'ban, tetapi Rasul pun penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang saya ingatkan. Nah, kita lanjut kepada pembahasan fikih kita. Kemarin kita sampai kepada hadis yang ke-46 Pak. Hadis yang ke-46 itu sudah diterjemahkan, namun belum saya sampaikan fiqhul hadithi, fikih hadisnya. Maka kalau kita bicara hadis, kita harus memahami apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Namanya fiqhul hadith. Masyru'iyyatut tasmiyati fil wudu'i
Walil ulama'i aqwalun, disyariatkannya membaca basmalah. Kemarin kita sudah bahas di antaranya itu. Dianjurkannya, diperintahkannya membaca basmalah ketika kita melaksanakan wudu. Melaksanakan apa, Pak? Wudu. Walil ulama'i aqwal, dan ada beberapa pendapat daripada ulama terkait tentang hal itu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, atau Imam Ahmad berkata, at-tasmiyatu fardun, bahwa mengucapkan, membacakan basmalah itu adalah fardu, itu adalah wajib. Ala dzakiri wan nasi, bagi yang ingat atau yang kagak ingat. Jadi kalau misalkan kita, kata Imam Ahmad, itu mau ingat mau kagak, baca bismillah saat berwudu itu hukumnya wajib. Berarti kalau kagak baca bismillah, wudu kita sah apa orang? Nah, yang mana khusyuk banget Bapak ya Romania. Saya mau tanya Pak. Kalau kata Imam Ahmad, membaca tasmiyah atau membaca bismillah itu hukumnya fardu. Kalau kita enggak baca bismillah, berarti sah apa orang wudu kita? Orang sah. Itu kata Imam Ahmad. Mau lupa mau kagak, kata Imam Ahmad wajib, fardu. Wa qala al-jumhur, tetapi ada qaul, ada ucapan, ada pendapat yang lainnya. Al-jumhuru at-tasmiyatu sunnatun. Kata mayoritas ulama menyatakan bahwa membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Berarti yang kita pakai pendapat yang mana, Pak? Imam Ahmad apa jumhur ulama? Jumhur ulama. Karena kebanyakan kalau buru-buru, apalagi masbuk sholatnya, biasanya kelupaan baca basmalah, dia langsung aja tuh basuh tangan, basuh selanjutnya sampai kaki, kelupaan. Kata jumhur ulama, maka dibolehkan kalau kelupaan, tapi kalau misalkan kagak, maka lebih bagus dibaca basmalah. Tapi bacanya jangan basmalah, Pak. Bacanya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau istilahnya itu, kalau tasmiyah berarti basmalah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, dasarnya apa itu, Pak? Kenapa ulama kok bisa berbeda pendapat dengan hadis yang tadi, hadis yang ke-46 itu? Karena ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah, maaf bukan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW begini, Pak, man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi tahura jasaduhu, wa idza lam yadhkur ismallahi lam yudhar minhu illa mawadhi'ul wudu'i. Ini kata hadis yang diriwayatkan, disampaikan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi begini, siapa orang yang menyebut atau berzikir nama Allah, kalau diistilahkan bismillah, nyebut bismillah, fi awal wudu'ihi, pada awal melaksanakan wudunya, niscaya tahur, niscaya suci jasaduhu oleh jasadnya.
Jadi kalau kita baca bismillah awal wudu, bismillahirrahmanirrahim, itu jasad kita menjadi suci, Pak. Dari hadis ini nih keterangan. Wa idza lam yadhkur ismallahi, dan apabila kita kagak membaca bismillah, lam yuthhar minhu, niscaya tidak akan suci badannya, illa kecuali tempat-tempat yang dibasuh dalam berwudunya saja. Jadi melalui hadis ini makanya ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dari hadis ini berarti ada keringanan, hukumnya bukan hanya wajib tetapi sunnah. Ada yang sunnah. Kenapa? Yang sunnah kok dihukumi sunnah? Karena yang kelupaan dianggap suci, hanya anggota wudunya saja. Paham, Pak? Woi, paham orang nih? Alhamdulillah. Itu belum diminum, Pak, airnya. Minum aja, Pak. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi itulah, Pak, kesimpulan atau hukum fikihnya daripada hadis yang ke-46. Nah, sekarang kita lanjut nih, Pak, masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-47. An Talhah ibni Masraf an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaqi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'ifin. Ini kalau diartiin kurang lebih begini, Pak. Dari Talhah bin Masraf, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai beliau, dia menceritakan. Ini Talhah menceritakan. Ceritain siapa? Ceritain Nabi Muhammad. Kata Talhah begini, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsil, memisahkan. Yafsilu itu asal katanya sama seperti faslun. Apa, Pak? Faslun. Faslun itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kelas. Apa, Pak? Kelas bahasa Inggris namanya. Kelas, Pak. Apa namanya? Kelas. Maka kalau misalkan kelas disambung-sambung apa dipisah-pisah, Pak? Woi, disambung apa dipisah, Pak? Dipisah. Makanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dalam bahasa Indonesia kita kenal yang namanya kelas, bahasa Arabnya namanya faslun. Begitupun kata yafsilu, Pak, karena memang akar katanya sama, maka yafsilu artinya adalah memisahkan. Apa artinya, Pak? Memisahkan. Memisahkan apa? Bainal madmadati wal istinsyaqi, memisahkan antara kumur-kumur dengan mengeluarkan air atau memasukkan air ke dalam lubang hidung. Jadi si Talha melihat Nabi wudu, Nabi sedang berkumur-kumur dan beristinsyak, itu beda, Pak, airnya. Kagak dalam satu raupan air atau apa namanya, Pak, cidukan air, kagak satu, Pak, tapi dipisah-pisah. Nah, kalau Bapak nanti wudu, ada yang kumur-kumur langsung ke hidung, ada yang dipisah. Kalau kita, mayoritas kita dipisah apa disambung, Pak? Dipisah.
Kalau disambung kayaknya kurang airnya, ya Pak ya. Tapi kalau keran Indonesia gede-gede Pak kerannya. Kalau ngeluarin wudhu tuh airnya kalau keran di Madinah itu gede apa kecil Pak airnya Pak? Kecil ya, karena banyak yang ngeluarin Pak, antri kan ngeluar airnya. Nah, kalau misalkan melihat hadis ini, Tolha melihat Muhammad memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyaq. Berarti kita udah ngikutin Nabi Pak nih hadis ini. Sunnahnya udah kita pakai. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dengan sanad yang lemah. Kalau ngomongin hadis Pak, meskipun hadis ini lemah, tetap ulama mengatakan ini adalah hadis. Boleh nggak diamalin? Boleh. Kalau diamalin boleh Pak, karena hadis itu nggak ada buruknya, kecuali ucapan ustadz banyak. Kecuali ucapan ustadz banyak buruknya lah, nggak percaya itu. Buktinya kemarin ustadz pada omongan apa bahaya pilpres, betul Pak? Udah sekarang emang kita mau banyak salah kan begitu Pak ya. Tapi kalau ucapan Nabi nggak pernah salah. Kenapa? Nabi maksum. Ilah ustadz maksum. Ada nggak ustadz yang maksum Pak? Ada, namanya ustadz maksum. Maksum itu artinya terjaga dari dosa Pak. Ya, terjaga dari dosa. Sekarang saya mau tanya, ada nggak ustadz yang terjaga dari dosa Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak ustadz? Mohon maaf, mudah-mudahan kagak terjadi. Berita lagi. Ada nggak ustadz yang mencabuli santrinya Pak? Ada nggak Pak? Ada. Berarti ustadz terpelihara dari dosa apa enggak Pak? Makanya Bapak kalau misalkan ada kaul atau hadis dari Nabi, meskipun itu lemah, tetap kita yakini kebenarannya. Tapi kalau ustadz, nah jangan samakan dengan perkataan Nabi, jangan samakan. Orang kadang-kadang Pak, kita jadi ustadz aja ini, ya Allah, jamaah soleh banget Pak. Saya tadi aja nomor berapa saya datang ke sini? Nomor 4 atau 3 tuh ya. Ada jamaah yang udah duduk di sini. Artinya dia sudah melaksanakan qiyamul lail. Saya paling sholat sunnah di rumah beberapa rakaat, dia mungkin di sini puluhan rakaat di masjid. Alhamdulillah. Makanya kalau kita jadi ustadz, saya pribadi jangan merasa lebih dibanding jamaah. Karena kalau kita ngelihat amal soleh kita yang tahu. Benar Pak? Saya juga tahu amal soleh Bapak ini luar biasa. Tadi sholat subuh bangunnya jam 3 ya Pak. Jam berapa? Sholat tahajud di rumah berapa rakaat? Wah, hebat, luar biasa. Saya yakin husnuzan itu yang terbaik. Makanya kalau kita husnuzan, insya Allah hubungan kita sama Allah, sama manusia akan menjadi baik. Amin ya Rabbal. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, di sini ada tafsir Pak daripada hadis itu. Ada tafsirnya. Saya menyampaikan bukan berarti ini penyampaian saya, tapi penyampaian ulama. Kata yafsilu Pak, yang tadi dalam hadis itu dijelaskan dengan ya'khudhu likulli ma'an jadidan. Kata ulama, yang namanya yafsilu dalam hadis itu, dia mengambil setiap anggota wudhu yang akan dibasuh ma'an jadidan, dengan air yang baru. Jadi kalau mau kumur-kumur airnya baru, mau istinsyaq airnya baru. Begitu Pak maksudnya yafsilu. Lalu di sana juga ada kalimat al-madmadatu, artinya kumur-kumur. Kata ulama yang dimaksud kumur-kumur itu apa? Tahrikul ma'i fil fami, menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Berarti namanya kumur, menggerakkan air dalam mulut, kumur-kumur. Ya Pak ya?
Tuh. Lalu ada juga namanya di sana tadi hadisnya istinsyaq, yaitu mengeluarkan memasukkan air dari bawah ke dalam hidung. Di sini diartikan oleh ulama isalul ma'i ila dakhilil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Makanya kalau ada terapi mengobati pernapasan, salah satunya dengan menggurah. Itu Bapak dimasukkan cairan tertentu ke dalam hidung Bapak. Jadi setelah cairan itu masuk ke dalam lubang hidung, Bapak dengan serta-merta pelan-pelan kotoran yang ada dalam hidung keluar. Bapak pernah itu melaksanakan yang namanya gurah, Pak? Belum ya? Pengen, Pak? Pengen? Enggak. Kata Pak Yurya, pusing, Ustaz, capek, pusing. Karena ketika air masuk ke dalam hidung kita, itu langsung kena terhubung sama kepala, Pak, kita. Pernah Bapak kemasukan air hidung, Pak? Enak apa sakit, Pak? Tapi efeknya enak, Pak. Setelah cairan itu keluar dari hidung, dari mulut kita, efek air itu masuk, cairan tertentu itu masuk, besok, lusa, dan selanjutnya napasnya jadi plong, sakit kepalanya jadi hilang. Alhamdulillah. Kalau dulu para santri itu pas tahun sekali digurah, Pak, itu. Ya buat ngebagusin suara juga, karena kalau lendirnya hilang di tenggorokan kan suara jadi bagus. Iya nggak, Pak? Iya. Makanya nih besok nih yang azin tuh, siapa dari masjid Bapak tadi ya, sama Ustadz tuh, suruh gurah Pak di tempat tuh biar suaranya cakep tuh, Pak, merdu Pak ntar. Terus kan kalau suaranya kayak Roma Irama tua juga enak, iya Pak ya? Pak, kalau Roma Irama mudanya suaranya enak, tuanya enak gak suaranya, Pak? Enak. Coba kalau Ustadz Samit, Pak, mudanya sih mungkin lebih enak kan, kalau tuanya belum tentu, Pak. Kan begitu. Makanya bersyukur kepada Allah orang-orang yang dikasih karunia seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti semua jadi calon-calon ahli sorga dengan bekal suara dari Allah SWT. Suaranya dipakai ngaji bagus, indah, orang jadi terpesona, orang jadi termotivasi, akhirnya pada baca Quran. Dia ajan suaranya indah, merdu, orang yang awalnya malas datang ke masjid, gara-gara mendengar dia ajan, dia datang ke masjid. Alhamdulillah. Makanya di dalam sejarah muadzinnya Rasul itu kalau nggak salah ada 5, Pak. Ada berapa? 5, dan itu dipilih, Pak, sama Rasul. Nggak semuanya dipilih sama Rasul. Yang paling terkenal tentu yang bernama Bilal bin Rabah, yang paling terkenal. Tapi ada yang lain. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan. Lalu kemudian ada fikih hadisnya dari hadis ini, Pak. Pemahamannya begini, Pak, kurang lebih nih, hadis yang ke-47 ini. Masyru'iyyatul fasli bainal madmadah wal istinsyaqi bi ay ya'khudha li kulli wahidin minhuma ma'an jadidan. Disyariatkannya memisahkan air dari kumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung, dengan bahwa mengambil setiap satu anggota wudu dari keduanya akan air yang baru. Dan walil ulama'i aqwalun, ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama kata ulama, al-faslu afdalun wa huwa madhabu Maliki wa Abi Hanifah. Ternyata yang mazhab yang bicara lebih afdal itu dipisah,
yaitu adalah mazhabnya Imam Malik atau Malikiyah. Ya. Mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa lebih afdol dipisah. Nah, berarti nih Pak, kita Imam Syafi'i ngikut apa kagak nih Pak? Nah, kita selama ini berarti ngamalin mazhab yang mana nih Pak? Oi, katanya ente Syafi'i, ini Maliki sama Abu Hanifah nih Pak. Kira-kira Bapak nih ngikutin Maliki apa Hanafi nih Pak? Kira-kira apa? Syafi'i. Di sini nggak ada keterangannya Syafi'i gimana Pak? Oi. Kita ikut mazhab yang mana sebetulnya? Inilah Pak, ada ulama yang mengatakan ada sedikit dari golongan Syafi'i. Jadi mayoritas Maliki, mayoritas Hanafi itu fasl, itu memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyaq. Setiap anggota wudu yang baru maka diambil air yang baru, kan begitu? Tetapi ulama mengatakan, ada juga loh sedikit dari golongan Syafi'i yang mengatakan itu. Nah, berarti benar, Bapak juga masuk orang Syafi'i memisahkan basuhan setiap anggota wudu. Ada Pak, benar. Tetapi, nih Pak, lihat akwal yang berikutnya Pak. Al-waslu afdalun, dan menyambungkan antara berkumur dengan istinsyaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung itu lebih utama. Wa huwa ashah qaul Syafi'i, dan itu adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab itu ada dua Pak, kaulnya dia. Ada yang wasl, ada yang menyambungkan antara tamadmadah dengan istinsyaq, antara berkumur dengan masukkan air ke lubang hidung, dan ada juga dipisahkan. Jadi ada dua pendapat Syafi'iyah, kaulnya Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'iyah. Ada yang berpendapat afdolnya fasl, ada yang berpendapat afdolnya wasl. Paham Pak? Paham nih? Ini saya sampaikan beberapa pendapat supaya kita lebih bijak Pak melihat perbedaan di antara kita, ya. Bukan berarti kita main gontok-gontokan. Lo yang wasal apa yang wasal nih? Ayo, lo kelompok wasal, sono wudunya sono, jangan di sini. Ya begitu. Jangan Pak. Kita harus terbiasa dengan perbedaan. Kalau orang sudah biasa dengan perbedaan, itu tandanya banyaknya ilmu yang ada di dalam hatinya. Amin ya rabbal. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian ada lagi Pak, ini pendapatnya langsung Imam Ahmad nih Pak. Imam Ahmad mengatakan bebas, terserah. Ente mau fasal, ente mau wasal, orang apa-apa. Katanya begitu Pak. Sebab agama ini kagak mempersulit kita. Kita wudu kagak dipersulit, bebas, silakan. Maka di sini kalimatnya adalah takhyir, yaitu pilihan, bebas, terserah. Mau dipisah boleh, mau disambungin juga boleh. Yang kagak boleh sholatnya kagak pakai wudu. Ada nggak orang yang begitu? Ada, no Bang, bocah TPA Pak, dia habis lari-larian langsung aja ikut sholat. Ada nggak begitu Pak? Ada. Makanya diingatkan Pak, para gurunya, kadang-kadang kita nggak perhatiin, gurunya juga nggak perhatiin. Habis lari-larian bocah makan apa, kentut kali itu bocah lari-larian langsung sholat. Itu nggak bagus Pak, karena budaya kebaikan harus kita pupuk sejak dini, sejak awal. Insya Allah kalau dipupuk sejak awal, mereka terbiasa ketika dewasanya. Amin ya rabbal. Nah, itulah jamaah sekalian. Ini udah apa lanjut ini Pak? Nah, lanjut. Yakin masih kuat ini? Takutnya imannya udah gak kuat Pak. Ngelihat nasi uduk takutnya begitu, goyah udah.
Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan nih Pak. Hadis yang ke-48. An Aliin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i thumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmadu wa yanthuru minal kaffil ladhi yakhudhu minhul ma'a akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini langsung disampaikan dua Pak. Ulama tidak mentafsirkan hadis ini langsung, karena hadis yang ke-48 ini beririsan dengan hadis yang ke-49. Maka saya bacakan hadis yang ke-49 sekalian. An Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'i thumma adkhala biyadaihi famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan muttafaqun alaihi. Kalau diterjemahkan kurang lebih begini Pak. Nih. Dari Ali radhiyallahu anhu pada sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ali menjelasin ketika Nabi mengambil air wudu Pak. Ali kira-kira orang jauh Nabi apa orang dekatnya Nabi Pak? Dekat. Maka Nabi itu kehidupannya mungkin Pak, menurut kita itu 24 jam diketahui oleh Ali. Karena selain Ali saudara, Ali juga adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali begini Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat melaksanakan wudu, dia berkumur-kumur, dia beristinthar. Istinthar itu mengeluarkan air setelah istinsyaq, ya Pak ya. Salasan, 3 kali. Jadi kumur-kumur 3 kali, kemudian ngeluarin air dari hidung juga 3 kali. Tetapi berkumur-kumur dan beristintarnya itu minal kafil ladzi, yaitu dari kaf itu telapak tangan Pak. Dari 1 telapak tangan. Jadi dia itu 3 kali melaksanakan itu, tapi dari 1 kali telapak tangan, yakhudhu minhul ma. Jadi dari 1 kali ngambil air untuk 3 kali. Bisa nggak gitu Pak? Woi, 1 kali untuk 3 kali, bisa nggak Pak? Nah ini buktinya ada hadisnya Pak. Berarti bisa sebenarnya Pak. Cuma entah itu banyak airnya atau sedikit, karena memang begini Pak, Nabi itu kalau wudu kagak banyak-banyak Pak airnya. Dia cuma 1 mud Pak. 1 apa Pak? Bapak tahu nggak ukuran 1 mud Pak? Mud ini takaran zaman dulu nih Pak. Kalau orang-orang tua kita mungkin masih pada tahu tuh. Mud sama sok. 1 mud itu 1 raupan Pak. Ini kalau orang bayar fidyah, itu bayar fidyah Pak, ngasih makan orang satu mud Pak, 1 raupan itu 1 raupan. Kalau 1 sok itu berarti 4 raupan Pak. 4 mud. 4 mud kira-kira berapa liter Pak? Oi. 1 mud kira-kira berapa liter Pak? 0, sekian liter lah pokoknya. Begitu ya Pak. Karena nggak sampai 1 liter. Makanya orang bayar fidyah itu kagak banyak-banyak Pak sebenarnya mah. Tapi boleh nggak banyak-banyak Ustaz? Boleh. Boleh, silakan aja sama orang sedekah. Benar nggak Pak? Boleh. Kalau di sini masih ada biasa budaya bayar fidyah ketika tahlilan Pak. Ada Pak? Ada ya? Nggak ada. Kok nggak ada nih? Nggak ada berasnya. Oh nggak ada berasnya. Berasnya. Tapi kalau misalkan kita di kampung Pak, di kampung saya masih Pak. Misalkan nenek-nenek nih meninggal, kan anaknya nggak tahu tuh nenek ketika hidupnya beliau meninggalkan puasa apa kagak gitu Pak ya. Khawatir beliau itu banyak meninggalkan puasa,
maka dibayarkan fidyahnya. Tapi kalau misalkan enggak meninggalkan puasa, ingat Pak, fidyah itu bukan buat sholat. Fidyah itu bayar bukan buat sholat, tapi fidyah itu bayar untuk meninggalkan puasa. Jadi kalau misalkan Bapak sholatnya bertahun-tahun ditinggalin, nggak bisa Pak dibayar sama fidyah. Sholat itu dikerjakan namanya dikerjakan namanya adaan pada waktunya, dikerjakan di luar waktunya namanya qadaan, ditinggalkan sholatnya bukan adaan, bukan qadaan, namanya wailan atau namanya lalai Pak. Jadi kalau orang yang lalai maka tempatnya di surga apa di mana Pak? Di surga apa di mana Pak? Makanya kalau kita ngomongin sholat, jangan kita remehin Pak tuh sholat. Meskipun sholatnya sholat sunnah, jangan kita remehin. Apalagi sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Nih Bapak kalau misalkan mau bener-benerin sholat kita Pak, itu gerakannya aja ada keterangan ulama Pak. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin, di sana ada cara sholat yang benar-benar sifatnya seperti Rasulullah SAW. Kalau Bapak mau cara sholatnya Rasul, baca tuh kitabnya. Kalau mau kita sujud Pak, langkah pertama jangan tangan sampai ke bawah. Jangan apa Pak? Jangan tangan, tapi apa dulu sampai ke bawahnya Pak? Lutut, dengkul. Nih ente, ente bebek ya. Ente nih. Kan ada orang kadang sholatnya merasa benar banget, gue lihat nggak benar-benar amat, biasa aja. Sholatnya pertama kalau kita mau sujud itu kena Pak nih dengkul kita dulu ke buminya Allah. Setelah itu apa? Tangan kita Pak, kafaihi, dua telapak tangan kita mengenai buminya Allah. Setelah itu apa Pak? Jidat dengan hidung bersamaan menyentuh buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada Pak jidatnya doang yang kena Pak, hidungnya orang ada itu. Makanya yang jidatnya hitam doang Pak, jidatnya ada itu, dia gosel-gosel bebas. Makanya kalau misalkan kita ngikutin Nabi, begitu caranya. Paham nih Pak? Terus Pak nih, kalau Bapak duduk antara dua sujud Pak, itu tangannya jangan di tengah-tengah paha. Nih, tangannya jangan di tengah-tengah paha, tapi tangannya di ujung paha. Hampir jari kita ini sesuai dengan posisi lutut Pak. Tapi bukan di lutut, tapi di paha. Tapi di paha. Tapi tangan kita ujungnya itu segaris lurus dengan lutut. Tuh Pak, itu ada keterangan dalam kitab situ. Makanya kalau misalkan kita ngaji, ini semakin kita bijak melihatnya gitu. Setelah itu, nah kalaupun kita nih juga misalkan dalam kunut subuh Pak, tuh sholat subuh ya. Nih kalau misalkan kita bahas sholat subuh Pak, kunutnya. Kunut itu kan ada berapa macam kunut itu? Ada 3. Ada berapa? Kalau nggak ngaruh kan nomor-nomor nggak ngaruh kan sekarang ya? Nggak ngaruh ya? 01, 02, 03 ngaruh kan nggak ngaruh ya? Nah, pokoknya sama dia yang menang beda. Pusing kita pusing. Nah, nih dengerin nih. Ini ngomongin kunut di pada dengerin. Kunut subuh Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i itu mengatakan adalah sunnah muakkad. Apa Pak? Tapi sunnah muakkadnya kalau kita lupa diganti dengan sujudus sahwi. Harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita nih pendapat kita, kalau yang lain mah bodoh nanan kan gitu ya. Kita nggak usah ngomongin yang lain, ngomongin kita aja sekarang begitu. Nah, dalam kunut subuh itu Bapak kalau misalkan lagi kunut Pak, tangan Bapak mohon maaf itu posisinya gimana Pak tangan Bapak? Kunut subuh nih, gimana? Gini ya Pak ya? Ini ya? Salah Pak, harusnya jangan begini. Kata kitab itu dikatakan bahwa batnul kafaihi ila sama. Jadi tangan kita itu menghadap ke langit Pak. Masa kita menghadap ke muka kita, tangan kita? Jangan Pak.
tapi menghadap ke langit. Begini Pak nih. Makanya Habib Umar bin Yaman, beliau dari Yaman, itu kalau doa pasti begini Pak beliau. Nggak ada doa begini nih, nggak ada gini. Kalau begini lo minta sama siapa? Kan begitu. Minta sama Allah. Allah di mana? No, di sana no. Asalnya begitu. Kalau Nabi berdoa, Nabi ngelihat ke langit Pak. Itu berarti Allah itu maha tinggi, Allah itu maha mulia. Kalau orang yang mulia adanya di bawah apa di atas kira-kira Pak? Di atas. Makanya kalau kita lagi kunut, tangan kita batnihi ilas sama. Perut tangannya, nih Pak, bahasanya perut tangan nih Pak nih. Perut telapak tangan nih, tangan kita harus menghadap ke langit. Kalau nggak ngangkat gimana? Nggak angkat mau beda negara, itu mau beda negara. Tapi ikut jamaah kepada kita. Ya itu masing-masing dah, itu mau udah nah. Saya mau orang ikutan dah. Takutnya saya sesuatu ucapan saya kurang pas di hati mereka, menyakiti saudara kan tidak baik kan gitu ya. Ya biarkan saja itu mah. Ini mah ngomongin kita sekarang. Jadi ini ketika tangan kita begini, nih Pak ini sebelumnya jangan kita baca qunut dulu sebelum kita membaca doa itidal. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma ba'du. Itu dibaca dulu Pak sama kita. Setelah itu baru kita doa kunut. Begitu. Nah, doa kunut juga itu ada etikanya. Ada cara-caranya. Udah bunyi ya, Pak ya? Ada cara-caranya. Apa cara-caranya? Nih, dari awal Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Di dalam kitabnya makruh Pak ketika imam itu membaca Allahumma hdini fiman hadait, makruh. Kenapa? Karena doa yang begitu maksusan lil imam, itu hanya dikhususkan doanya untuk imam, tetapi nggak diajak makmumnya, sedangkan dia posisinya sebagai imam. Sama kayak doa Pak, doa begini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah itu mah doa buat dewek-dewekan. Kalau jadi imam jangan Rabbighfirli, tapi Rabbighfir lana. Gitu Pak, paham ya Pak ya? Makanya saya kalau doa bisa saya tambahin begini Pak, kadang-kadang saya tambahin Allahumma rzuqni, doa ya Allah berikan saya rizki, warzukna, dan berikan kami rizki. Berarti maksudnya buat saya juga ada, buat jamaah juga ada. Gitu Pak. Allahumma rzuqni warzukna izzan wa syarafan waj'alli, jadikan bagi saya, waj'al lana, dan jadikan bagi kami semuanya ya Allah. Jadi ada doa buat kita, ada doa buat jamaah. Tapi kalau nggak mau pusing, jangan kayak saya Pak, jangan. Maksud saya kalau saya itu, saya pengen banget doa itu makbul Pak, gitu. Makanya kalau orang Arab biasanya kalau misalkan minta kepada sesuatu dikuatkan dengan domirnya Pak. Ngerti domirnya Pak? Woi, domir itu kan ada yang munfasil, ada yang muttasil. Kalau domir yang munfasil itu ana, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, gitu selanjutnya. Kalau yang muttasil itu biasanya hu, ada ha, ada hunna ya, ada kum, pokoknya gitu tuh. Yang kalau mutasil nyambung Pak, nyambung dengan kalimatnya, biasanya begitu. Nah, kalau orang Arab biasanya kalau untuk menguatkan perkataannya dia disebut domirnya Pak. Misalkan begini Pak, ihmil li, misalkan gitu, atau ihmil li ana, begitu. Ambilkan buat saya. Ambilkan buat saya. Disebut tuh Pak dianya. Begitu. Bapak juga bisa ngomong begitu Pak, silahkan. Begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah mengikuti aturannya, ketika doa nggak boleh kita egois, doa hanya buat diri kita, orang-orang tidak kita ajak. Kalau kita sudah paham tentang hal itu, maka doa kita harusnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ingat Pak, tawallait wa barik lana fima a'tait. Makanya orang yang sholat subuh insya Allah kehidupan rizkinya jadi berkah. Amin. Karena orang kita itu kalau subuh baca doa, ya Allah berkahilah apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Berkahi.
Kita subuh-subuh udah minta begitu Pak. Makanya alhamdulillah doa kita dikabul setiap hari Minggu pagi, berkah pagi-pagi sarapan. Amin. Gratis apa bayar tuh Pak? Orang bayar. Berkah makanya Pak, tuh kan. Tapi Pak, orang kita setelah wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, itu setelah itu bacanya sirron, pelan. Jangan kencang. Ulama Syafi'iyah mengatakan setelah kalimat itu langsung pelan. Bacanya pelan. Bahkan sampai tidak terdengar apa yang dibacanya, meskipun suaranya masih terdengar. Beda loh Pak, suaranya terdengar tapi nggak paham apa yang dibaca, sama bandingkan dengan suaranya terdengar dan paham apa yang dibacanya. Benar Pak ya? Nah, berarti kalau yang suara terdengar masih paham apa yang dibacanya, itu suaranya pelan tapi masih kita pahami kalimatnya. Tapi kalau misalkan pelan nggak terdengar apa yang dimaksudkan dibacanya, nah makanya itulah yang disunahkan. Kita bacanya pelan, tapi kita ngebaca bukannya dalam hati ya, tapi kita ngebaca, tapi orang lain nggak tahu apa yang kita baca. Gitu. Sampai terakhir solawat. Makanya terakhir sallallahu alaihi wasallam Muhammad, terus sampai terakhir. Nah setelah itu tangan kita jangan ke muka Pak. Kalau habis kunut tangan kita jangan ke muka. Kalau Bapak ke muka itu berarti sama halnya menambahkan gerakan sholat. Saya ulangin Pak. Kalau tangan Bapak ke muka berarti Bapak menambahkan gerakan, dan hukumnya adalah makruh, bahkan ada yang mengatakan batal Pak sholatnya. Jangan sampai kalau habis kunut udah langsung turun ke bawah, karena itu perintahnya kunut, bukan mengusap muka. Paham Pak? Ini panjang Pak ceritanya, udah jangan panjang-panjang ya Pak, udah gini aja. Nanti akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah ketemu di bulan puasa ya Pak. Puasa ya? Benar puasa ya? Sekarang ini Sya'ban, iya puasa benar. Mudah-mudahan kita disampaikan umurnya di bulan puasa, dan insya Allah kita bisa ibadah maksimal di bulan puasa. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah lana wa yassir lana umurana ya Allah fid dunya wal akhirah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا يا الله في طاعة الله وطاعة الرسول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.